Sore ini saya akan mencoba membawakan suatu topik materi berjudul Thoracic Outlet Syndrome. Jadi kita akan bahas mulai dari patofisiologi, diagnosis, dan tata laksananya. Yang pertama thoracic outlet. Itu thoracic outlet itu apa? Itu adalah area anatomi di leher bagian bawah. Itu sebenarnya definisinya sebagai ruang antara klavikula dan tulang rusuk yang pertama. Jadi dan dilalui oleh beberapa struktur neurovaskular. Dalam hal ini adalah plexus brachialis dan arteri dan vena subclavia. Nah, ruangan ini nanti selanjutnya akan dibagi menjadi 3 area lagi yang berbeda, yaitu interscapulate, kemudian costoclavicular, dan yang ketiga adalah intercarotid proses. Pecah ya. Nanti ada di belakang ada yang pecah. Jadi ini adalah area anatomi ini, dan thoracic outlet syndrome itu adalah suatu kelainan di mana ya terjadi penekanan pada area ini. Jadi definisinya itu adalah kumpulan gejala, gangguan atau keluhan yang muncul sebagai akibat dari kompresi dari kelompok neurovaskular yang keluar dari thoracic outlet itu sendiri yang sebelumnya saya sebutkan. Jadi biasanya akan menyebabkan beberapa keluhan, misalnya pucat pada ekstremitas atas, parestesia, kelemahan, atrofi otot, dan nyeri. Kemudian secara patologi dia dibagi menjadi 3, yaitu neurogenik, venous, dan arterial. Dan dari 3 patologi ini yang paling sering adalah neurogenik, di mana terjadi penekanan pada plexus brachialis. Kemudian dari masing-masing ini pun masih kita bisa bedakan sendiri apakah ini suatu kelainan kongenital, suatu kelainan yang didapat, acquired, ataupun karena kelainan seperti trauma. Yang pertama secara epidemiologi yang paling sering terjadi justru adalah yang neurogenik. Dia paling sering terjadi lebih dari 95%, dan dari semua yang terjadi itu paling sering ditemukan pada wanita. Pada usia sekitar remaja itu sampai sekitar 60%. Dan untuk yang venous itu lebih sering ditemukan pada pria, karena pada kasus yang venous ini terutama berkaitan dengan aktivitas ekstremitas atas yang berulang-ulang. Kemudian terutama pada pasien yang usia muda, produktif, dan mengenai tungkai dominan. Jadi aktivitas seperti apa ini kalau di dalam jurnal disebutkan seperti aktivitas olahraga berat, angkat beban. Makanya dia mengenai tungkai yang dominan dan para pria pada usia muda. Kemudian kalau pada jenis arteri sendiri biasanya sama pada jenis kelamin, kedua jenis kelamin. Dan tetap lebih sering ditemukan pada usia muda. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi secara anatomi, thoracic outlet syndrome itu dibagi menjadi 3 kompartemen. Yang pertama adalah interscalene. Jadi bagian di antara otot scalenus, yang otot scalenus di leher itu kan ada 3, ada anterior, posterior, dan inferior. Itu yang dibagi di sini, di mana isinya ada plexus brachialis dan ada arteri subclavia. Kemudian bagian area yang kedua ada costoclavicular. Jadi antara costa dan clavicula. Di sini ada plexus brachialis, ada subclavia, arteri, dan vena. Serta yang ketiga adalah subcoracoid. Ini di sini. Di mana sama isinya adalah plexus brachialis, axilar, dan arteri dan vena. Nah, jadi beberapa mekanismenya yang menjadi dari thoracic outlet syndrome diantaranya trauma. Biasanya trauma ini disebabkan karena energi tinggi. Contohnya whiplash injury. Whiplash injury ini adalah injury yang diakibatkan gerakan maju mundur yang cepat. Misalkan kalau pada kendaraan dia maju seperti ini terus mundur, itu namanya whiplash injury. Jadi maju gerak gitu. Ya, berhubungan dengan thoracic outlet syndrome. Utamanya ada tipe yang neurogenik. Kemudian gerakan berulang, repetitif. Ini yang menyebabkan hipertrofi dari otot, terutama otot scalenus tadi, sehingga hipertrofi otot ini yang menyebabkan penekanan. Kemudian penyebab kongenital adalah orang-orang dengan cervical ribs. Jadi cervical ribs ini adalah satu variasi anatomi di mana muncul ribs, muncul iga dari cervicalnya di atas iga pertama, di atas fossa pertama. Sebenarnya walaupun muncul sendiri 80% orang dengan cervical ribs tidak ada keluhan. Tapi ternyata pada orang-orang dengan neurogenic thoracic outlet syndrome itu sekitar 60% ada cervical ribs. Kemudian kelainan yang lain adalah supernumeraris scalene, sorry maaf. Jadi ini adalah otot scalenus itu kan dibagi menjadi 3, anterior, medius, dan posterior. Tetap pada beberapa orang tertentu dia punya suatu kelainan kongenital di mana otot scalenusnya jadi 4, ada lagi yang di bawahnya. Itu juga dia akan menyebabkan penekanan. Kemudian beberapa jenis keganasan, misalnya seperti pancreas tumor yang di atas, itu bisa menyebabkan kompresi dari plexus brachialis. Yang pertama kita akan bahas dari neurogenik. Ini adalah yang jenis yang paling sering. Dan biasanya itu disebabkan dari penekanan akar saraf. Bisa mulai dari C5 sampai T1.
Ada beberapa juga menyumbang dari C8 sampai T1 dari plexus brachialisnya sendiri. Ini paling sering terjadi pada area di scalenos triangle yang tadi saya sebutkan. Jadi di antara otot-otot scalene. Kemudian muncul pada usia muda aktif. Gejala ini biasanya tanda jenis dari tanda khas dari neurogenic thoracic outlet syndrome adalah gejala yang diprovokasi dengan gerakan atau posisi tertentu. Jadi biasanya terkenalnya kalau tangannya di bawah dia tidak sakit, tapi kalau tangannya diangkat ke atas bahu dia jadi sakit. Jadi pada posisi tertentu gejala itu akan muncul. Nah, gejala yang paling sering itu adalah tangannya ekstremitas atas terasa berat dan di atas kalau diangkat di atas bahu yang terasa lebih berat. Gejala yang muncul biasanya paling sering dari paresthesia ekstremitas inferior atas saja sekitar 98%, bisa saja paresthesia dari kelima jari 58% atau pada jari keempat dan kelima saja, tapi lebih jarang hanya 26%. Bisa menyebabkan kelelahan nyeri juga baik pada leher atau trapesius ataupun bahu dan lengan. Serta ada nyeri pada supraclavicular dan dada, serta sampai pada occipital. Gejala dari venous thoracic outlet syndrome ini juga kadang-kadang dikenal dengan istilah Paget von Schroeder syndrome. Ini adalah akibat dari kompresi vena subclavia yang terjadi pada area di costoclavicular tadi. Ini karena adanya kompresi sehingga ada aliran darah itu stagnasi dan sampai terbentuknya trombus. Otomatis karena dia berkeluhan dengan vena, maka gejala muncul ada seperti pembengkakan. Kemudian ada tungkai yang terasa berat dan nyeri. Dan karena ini pada venus dan ada kemungkinan terjadinya trombus, maka harus ingat bahwa ada kemungkinan pulmonary embolism yang salah satu komplikasi yang berbahaya dari kasus ini. Kemudian yang dibedakan dengan neurogenic tadi, pada venus biasanya gejalanya tidak terlalu dipengaruhi oleh gerakan di atas bahu. Kalau pada neurogenic dia akan berpengaruh sekali dengan gerakan itu. Yang ketiga adalah arterial. Ini justru adalah jenis yang paling jarang terjadi, hanya sekitar 2-5%. Pada arterial thoracic outlet syndrome ini karenanya ada kompresi dari arteri, dia akan menyebabkan kerusakan dari intimalnya dan aliran darah yang turun dari, sehingga dapat menyebabkan trombosis dari arteri dan dapat terjadi iskemi akut pada ekstremitas superior. Jadi gambaran klinis yang muncul adalah gambaran keluhan vaskular, pucat, dingin, pulsasi distal menurun seperti itu. Dengan kelainan neurologis yang muncul pada arterial itu justru sebagai minor, sekunderi. Nah, diagnosisnya yang pertama dari pemeriksaan fisik. Kalau pemeriksaan fisik pada pasien-pasien yang dicurigai dengan thoracic outlet syndrome, kita harus periksa pertama bahunya, ekstremitas atas, tulang belakang, termasuk posisi pada kepala dan leher. Kemudian kalau dibandingkan dengan kontralateralnya, mungkin ditemukan tanda-tanda atrofi dari otot dan kelemahan. Kemudian warna dan suhu kulit mungkin juga berbeda, terutama pada pasien-pasien dengan arterial thoracic outlet syndrome. Kemudian perbedaan etiologi tadi itu memunculkan perbedaan pemeriksaan fisik yang berbeda. Kalau pada vaskular thoracic outlet syndrome, baik pada arteri dan vena, ini menunjukkan mungkin ada perbedaan ukuran tekanan darah antara kedua lengan. Kalau pada venous thoracic outlet syndrome bisa muncul bahu dan dada yang tampak edema. Kemudian kalau pada yang arterial itu biasanya muncul ekstremitas outlet yang pucat dan atau cyanotic. Kalau pada yang neurogenic, keluhannya biasanya bisa tanda atrofi otot, jadi ototnya lebih mengecil. Nah, ini adalah disebut provokatif diagnosis test. Jadi di mana pemeriksaan fisik, di mana kita memang sengaja memprovokasi nyeri itu muncul sendiri. Ada 3 jenis tes yang disyarankan. Yang pertama adalah Edson, yang ketiga adalah elevated arm strength test, yang ketiga adalah upper limb tension test. Masing-masing ini akan memunculkan nyeri. Jadi kalau pada Edson itu dia akan radial pulse-nya akan turun. Kalau pada IS ini dia akan muncul nyeri. Dan kalau pada upper limb ini juga akan muncul nyeri. Ini mungkin lebih jelas di gambar. Jadi yang pertama Edson test ini seperti ini. Jadi dia tangannya diabduksi, kemudian di mana di siku ini diluruskan ekstensi maksimal, kemudian dia akan melihat ke arah ipsilateral. Kemudian dibuka. Dia apakah radialisnya pulsasinya teraba atau tidak. Biasanya akan menurun kalau benar. Elevated arm strength test ini seperti ini gambarnya. Jadi kedua bahu diangkat sejajar dengan bahu, kemudian sikunya fleksi 90 derajat, kemudian ini dibuka tutup selama 3 menit. Biasanya pada pasien dengan neurogenic dia akan memunculkan gejala nyeri. Kemudian pada upper limb tension ini di mana prinsipnya adalah dia diangkat juga, bisa ini posisi spine ya, jadi diluruskan tangannya, kemudian di ankle-nya dia akan digerakkan secara maksimal, menekuk. Sampai pada seperti ini. Dia akan muncul keluhan nyeri pada upper limb tension test. Utamanya biasanya akan muncul pada pasien-pasien dengan neurogenic sebagai jenis yang paling sering pada thoracic outlet syndrome.
Kemudian selain itu, kalau memang kita curigai dari suatu jenis neurogenik, maka dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan elektrofisiologis, misalkan melalui EMG. Jadi bisa kita lihat. MR neurogram atau MRI itu mungkin bisa memberikan detail yang lebih baik untuk kita mau identifikasi hubungan anatomisnya, terutama pada pasien-pasien yang kita merencanakan untuk operasi. Bagi pasien-pasien dengan kecurigaan vaskular, baik arterial ataupun venous thoracic outlet syndrome, kita masih bisa memeriksakan USG Doppler. Karena USG Doppler dianggap masih memiliki sensitivitas dan spesifikitas yang cukup baik. Pemeriksaan tambahan CT sebagai MR angiografi itu hanya diberikan untuk jika kita memerlukan rencana pembedahan saja. Manajemennya, yang pertama dari neurogenic thoracic outlet syndrome sebagai jenis yang paling sering, maka terapi inisialnya adalah dengan konservatif. Tapi pada venous dan arterial, kalau dari jurnal ini langsung disarankan untuk menjalani pembedahan. Rehabilitasi sebagai salah satu jenis konservatif itu direkomendasikan sebagai manajemen awal. Rehabilitasinya itu mencangkup dari penjelasan pada pasien tentang mekanika posturalnya, pengendalian berat badan, teknik, kemudian modifikasi aktivitas dan terapi fisiknya. Bagaimana dia cara meregangkan otot, penguatan ototnya. Obat-obat yang bisa diberikan berupa NSAID dan kadang-kadang bisa sampai diberikan opioid. Serta maks relaksan, antikonvulsan, atau antidepresan sebagai tambahan. Pada beberapa pasien kadang diberikan suntikan anestesi lokal, dextrorolin ataupun botox, botulinum toxin. Bisa diberikan pada muskuloskeletal dan pectoralis untuk mengurangi keluhan nyeri. Sementara pada neurogenic thoracic outlet syndrome itu pembedahan hanya ditunjukkan pada pasien dengan terapi konservatif yang gagal. Terapi konservatif ini gagal bila terjadi perburukan gejala atau kelemahan otot yang parah. Biasanya diberikan waktu sekitar 2-6 bulan baru dianggap dia gagal. Sementara pada jenis vaskular itu terapi utamanya sering merupakan pembedahan. Pemberian obat-obatan misalkan trombolisis atau heparin mungkin dapat dipertimbangkan. Pembedahannya sendiri adalah operasi pilihan pertamanya adalah reseksi tulang iga. Karena biasa tulang iga yang pertama dengan tujuan untuk kita dekompresi dari plexus brachialis. Kemudian kalau pada neurogenic thoracic outlet syndrome biasanya dapat ditambahkan dengan reseksi sebagian dari otot scalenus. Approach-nya bisa dari transaxillary, supraclavicular ataupun dari infraclavicular. Kalau supraclavicular itu dipotong scalenectomy di bagian tengah dan di anteriornya. Kemudian kalau transaxillary itu mengekspos dari costal 1 dibuka di antara pectoralis major dan latimus dorsi di aksila. Jadi posisinya pasiennya dalam posisi lateral. Kemudian kita buka di antara pectoralis major dan latimus dorsi. Kemudian pasca pembedahannya komplikasi yang paling sering yang paling dipelajari adalah injury pada plexus brachialis. Ini berkisar antara 0,6 sampai 9%. Kemudian pengembangan teknologi terbaru baik dengan VATS atau robotic surgery itu bisa meminimalisir terjadinya komplikasi. Hasil akhir pembedahannya sendiri sangat baik, di mana 95% dari pasien itu dapat mengalami perbaikan kondisi. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, kalau ada keluhan nyeri aktivitas atas sampai mati rasa, itu bisa dikelompokkan berdasarkan struktur yang terlibat. Riwayat trauma gerak berulang yang dikombinasikan dengan pemeriksaan fisik itu kita bisa mengarahkan pada diagnosis yang lebih benar. Kemudian setelah kita dapat diagnosis yang mungkin kita bisa memberikan modalitas diagnosis tambahan, baik berupa USG, MRI, atau EMG. Kemudian intervensi bedahnya pada neurogenik sendiri itu ditujukan pada pasien yang gagal dalam manajemen konservatif, di mana kita minimal mencoba selama 4-6 bulan terapi konservatif itu. Tapi pada terapi pembedahan itu melakukan terapi definitif untuk pasien dengan arterial ataupun dengan venous thoracic outlet syndrome. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.